Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Randy, mahasiswa Universitas Berasia. Di sini saya akan mencoba untuk mempresentasikan tugas UTS dari mata kuliah Sistem Pakar ya. Nah, di sini kita disuruh untuk mencari paper tentang penerapan algoritma naive Bayes classifier dengan rentan tahun 2020 hingga 2025. Dan kita disuruh untuk melakukan analisa dengan perhitungan manual dan kita disuruh untuk membuat video presentasinya ya. Oke. Nah, di sini saya mengambil judul penerapan algoritma naive Bayes untuk memprediksi penyakit diare ya. Nah, berikut linknya saya cantumkan juga. Nah, di sini kita disuruh untuk menghitung 3 hal ya. Pertama adalah probabilitas tiap kelasnya, misal diare sama dengan ya dan diare sama dengan tidak. Kemudian likelihood, probabilitas tiap nilai fitur terjadi dalam tiap kelasnya. Bisa dikategorikan berdasarkan frekuensi, numerik atau distribusi. Dan yang ketiga adalah posterior, probabilitas kelas diberikan fitur output prediksi berdasarkan teorema Bayes. Nah, di sini kita hitung manual prior dari tiap kelasnya ya. Nah, di sini untuk yang pertama kita tentukan jumlah data berdasarkan kelas ya dan kelas tidak. Nah, kemudian misalnya total seluruh data adalah N, maka jumlah pasien yang positif diare adalah N ya, dan jumlah pasien yang tidak diare adalah N tidak. Nah, probabilitas kelas positif ini dihitung dengan membagi jumlah data positif terhadap total data ya, yaitu P dalam kurung ya sama dengan N ya dibagi N. Sedangkan probabilitas kelas negatif dihitung dengan P tidak sama dengan N tidak dibagi N. Nah, jika data yang digunakan berjumlah 490 pasien selama periode 2020 hingga 2023 dengan 80% pasien positif diare dan 40% negatif, maka jumlah pasien positif adalah 294 dan negatifnya yang negatif ya adalah 196. Nah, dengan demikian probabilitas kelas positif adalah P dalam kurung ya sama dengan 294 dibagi 490 diperolehlah 0,6, dan probabilitas tidak untuk negatifnya ya diperoleh dari 196 dibagi 490 dapatlah 0,4. Nah, selanjutnya kita disuruh untuk menghitung manual likelihood tiap gejala untuk tiap kelas ya. Pertama kita kategorikan fitur-fiturnya, misal dari distribusi gejala, feses lembek atau cair, ya atau tidak, kemudian demam, ya atau tidak, dan perut kembung, ya atau tidak ya. Jadi untuk setiap fitur di sini kita kategorikan dengan F, dan setiap nilai dari fitur kita sebutkan dengan V ya. Kemudian kita hitung frekuensi pasien di kelas ya dan tidak ya. Di kategori feses lembek atau cair, di sini untuk P feses cair sama dengan ya, kita peroleh 0,7 atau 70%, dan P feses cair sama dengan tidak, maka diperolehlah 0,3 atau 30% ya. Maka likelihood tiap kelasnya adalah P feses cair ya, di sini untuk diare 0,7 dan untuk tidak diare 0,7. Nah, jika untuk P feses cair sama dengan tidak, untuk diarenya 0,3 dan untuk tidak diarenya 0,3. Kemudian untuk yang demam, P probabilitas demam untuk ya 0,65, untuk tidak 0,35. Untuk likelihood sini untuk demam sama dengan ya, untuk diarenya 0,65 dan untuk tidak diarenya 0,65 juga. Nah, untuk probabilitas demam sama dengan tidak, untuk diarenya 0,35 dan untuk tidak diare 0,35 juga. Kemudian kategori selanjutnya yaitu perut kembung. Untuk probabilitas kembung sama dengan ya 0,3 dan kembung tidak sama dengan 0,7. Likelihood di sini untuk probabilitas kembung ya, untuk diarenya adalah 0,3 dan tidak diare 0,3. Namun untuk probabilitas kembung yang tidak, untuk diarenya 0,7 dan tidak diarenya 0,7. Jadi posterior di sini untuk data barunya adalah 0,7 kali 0,65 kali 0,3 diperolehlah 1,1365. Oke, kemudian di sini untuk kita disuruh untuk menghitung ya manual posterior kelas diare dan tidak diare. Nah, selanjutnya
Untuk kelas di sini kita untuk kelas diarinya maksudnya, untuk probabilitas posterior dihitung berdasarkan perkalian antara probabilitas prior kelas diare dengan probabilitas fitur terhadap data uji ya, sehingga diperoleh P diare X sebanding dengan P diare dikalikan PX yaitu 0,6 dikali 0,1365 yang menghasilkan 0,0819. Sementara untuk yang kelas tidak diarenya itu di sini sebanding dengan P diare dikalikan PX ya, yaitu 0,6 maksudnya 0,4 dikali 0,1365 diperolehlah 0,0546. Nah, kemudian hitung normalisasi untuk mendapatkan probabilitas. Nah, di sini setelah mendapatkan nilai posterior tadi ya, sementara dari masing-masing kelas, maka berikutnya adalah melakukan normalisasi untuk memperoleh probabilitas akhir. Probabilitas akhir ini untuk kelas diarenya diperoleh dengan membagi nilai posterior kelas diare dengan total nilai posterior kedua kelas, yaitu 0,0819 dibagi dengan 0,819 ini yang sudah ditambah 0,0546 ya, jadi diperolehlah 0,6. Kemudian untuk probabilitas akhir untuk kelas tidak diare dihitung dengan 0,546 dibagi dengan sama ya 0,0819 yang sudah ditambah dengan 0,0546 nya, jadi diperolehlah 0,4. Jadi hipotesa akhir diare dengan gejala itu didapat 0,6, dan tidak diare tapi mungkin bergejala ya, itu 0,4. Jadi karena diare dengan gejala probabilitasnya lebih besar, maka kesimpulannya pasien di Puskesmas Pundut Hilir ini 60%-nya mengalami diare. Jadi seperti itu kurang lebih mengenai tugas UTS Sistem Pakar kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.